Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini, saya ucapkan selamat datang di perkuliahan perencanaan sistem pengairan untuk kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Di tahun 2020 ini saya mengajar 4 kelas untuk sistem pengairan. Mohon maaf ini saya agak serak gitu ya, dalam kondisi batuk, kering gitu. Jadi mudah-mudahan tidak mengurangi inti dari bahan ajar pertemuan pertama ini. Oke, di pertemuan pertama ini saya akan sampaikan beberapa hal, yaitu terkait dengan kontrak perkuliahan, kemudian juga terkait dengan peraturan kuliah, dan beberapa terkait dengan jenis-jenis sistem pengairan yang ada di Indonesia gitu ya. Oke, saya lanjut. Ini kontrak perkuliahan kita itu untuk satu semester ini itu ada 16 sebetulnya, ada 16 pertemuan. Ini nanti saya coba sampaikan bahwa di pertemuan pertama dan kedua gitu ya, ini poin pertemuan pertama dan kedua, kita menjelaskan Anda sebagai mahasiswa itu diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan jenis-jenis sistem pengairan beserta peruntukannya. Kemudian pertemuan 3 sampai 6, nah ini terkait dengan sebenarnya ini basic hidrologi ya, basic hidrologi, di mana basic hidrologi ditambahkan dengan analisis kebutuhan air irigasi dan analisis neraca air di sistem pengairan. Jadi kalau di pertemuan 3-6 ini kita akan bahas pertama adalah data hujan dan data klimatologi. Kita akan cek lagi nih, apakah Anda masih ingat yang namanya hujan, jenis-jenis hujan itu seperti apa, data-data klimatologi itu apa saja gitu ya. Kemudian kita akan bahas analisis evapotranspirasi, karena ini sangat erat hubungannya dengan jumlah air yang ada di sawah. Kita akan bicara sistem pengairan, kita bicara sawah gitu ya. Jadi jumlah air yang ada di sawah seperti apa, berarti ada faktor evapotranspirasinya. Nah baru di poin C ini, poin A dan poin B sebenarnya sudah disampaikan di hidrologi. Baru di poin C ini ada analisis kebutuhan air irigasi, di mana berapa jumlah air yang dibutuhkan untuk mengairi sawah dalam persatuan hektar gitu ya. Dari 1 hektar sawah itu berapa kebutuhan airnya. Nah kita akan analisis. Nah di kebutuhan air irigasi ini apa aja yang masuk ke dalam sawah dan apa yang akan keluar dari sawah gitu ya, terkait dengan air ya, jumlah air yang masuk ke dalam sawah dan jumlah air yang keluar dari sawah, itu kita akan bahas di kebutuhan air irigasi. Baru kita akan bahas kembali itu analisis ketersediaan air irigasi, di mana kemampuan sumber air untuk mengairi sawah itu ada atau tidak. Nanti akan dibandingkan dengan kebutuhan air yang ada, kebutuhan air irigasi yang ada. Misalkan surplus, ya tidak masalah ya. Jadi kita akan desain sesuai dengan rencana saluran luas sawah yang akan kita rencanakan gitu. Tapi kalau misalkan ketersediaan airnya lebih kecil dibanding kebutuhan air, berarti kita harus mengurangi jumlah sawah yang akan diairi. Nah ini adalah terkait dengan perbandingan antara ketersediaan air dan kebutuhan air. Ini disebut dengan perbandingan ini disebut dengan analisis neraca air di sistem pengairan. Nah habis ini baru kita akan masuk UTS. Jadi bahan-bahan dari pertemuan 6 sampai ke 1 itu kita akan bahas di UTS. Saya nggak tahu ya, biasanya 1 sampai 6 atau 1 sampai 7 gitu ya terkait dengan UTS. Kalau misalkan ada perubahan nanti saya akan sampaikan. Dan ini tentatif ya, bisa berubah sesuai dengan kondisi perkuliahan yang sedang berjalan. Tapi intinya sama ini. Terus kemudian setelah UTS kita akan bahas, baru kita akan masuk ke tahapan perencanaan sistem pengairan itu sendiri apa gitu. Nah tahapannya dalam sistem pengairan itu akan seperti apa, ini akan kita bahas di pertemuan ke-7. Dan ke-8, 9 kita akan merencanakan sistem pengairan. Bagaimana cara merencanakan sistem pengairan itu di pertemuan 8 dan ke-9. Baru ke pertemuan 10 dan 11 kita akan mencoba untuk merencanakan sistem tata air irigasi.
Dari mulai analisis peta situasi, topografi. Jadi kalau kita mau mendesain irigasi, kita harus mempunyai peta topografi. Peta topografi itu peta situasi yang menggambarkan kontur, kemudian permukiman, jalan, sungai, sawah, misalkan kebun, kemudian ada bukit dan sebagainya. Itu adalah terkait dengan peta situasi. Nah, dari peta situasi itu kita susun layout itu adalah tata letak jaringan irigasinya. Mana yang bangunannya, mana yang salurannya gitu ya, mana sawahnya, kita akan susun itu. Kemudian terakhir adalah membuat skema jaringan irigasi dan skema bangunan irigasi. Dan di sini juga kita akan bahas merencanakan saluran, dimensi saluran, ya, dimensi saluran untuk suplai irigasi dan suplai pembuang. Dan untuk membuang kelebihan air di saluran sawah. Kemudian yang ke-213 adalah mampu mendesain bangunan-bangunan yang ada di irigasi, ya. Dan terakhir adalah UAS. Nah, ini adalah kontrak perkuliahan kita gitu ya. Dari mulai sekarang sampai dengan nanti UAS. Evaluasi perkuliahan itu biasanya sama dengan dosen lain lah. Tugas 15%, UTS 30, kuis 15, UAS 40, dan kalau ada keaktifan saya akan kasih plus 5% di akhir kuliah. Jadi pas nilai akhir, orang ini aktif nih, saya akan tambahkan 5% gitu. Misalkan dia dapat AB karena dia aktif, saya akan jadikan dia A gitu. Atau BC jadikan B gitu. Keterlambatan kalau tetap muka 30 menit. Tapi kalau di e-learning itu karena sudah by system gitu ya, sudah diatur oleh fakultas bahwa kalau Anda terlambat login dalam jangka waktu 15 menit ya, pas Anda login di menit ke-16, nah itu termasuk mahasiswa yang telat masuk gitu. Tapi kalau Anda login di menit ke-21, Anda tidak bisa absen karena batasnya adalah 20 menit. Jadi tolong login secepat-cepatnya gitu ya. Jangan sampai Anda terlambat karena ini tidak bisa ada toleransi kalau sistemnya. Itu by system langsung di apa namanya? Disebut tidak masuk. Alasan apapun tidak bisa ditolerir ya. Kalau keterlambatan seperti ini. Nah, terkait dengan lesan hukum di Indonesia banyak sekali peraturan-peraturan yang mengatur terkait dengan irigasi. Ada undang-undang, ada undang-undang dasar, ada undang-undang, kemudian ada peraturan-peraturan menteri yang terkait dengan irigasi. Banyak sekali, silakan Anda baca. Nah, standar teknis yang jadi acuan adalah sebetulnya KP irigasi yang paling utama. Kalau pendukungnya yang lain terkait dengan daya dukung tanah, geologi teknik, kemudian peramalan debit, dan itu adalah pendukung-pendukungnya. Tapi yang paling penting adalah KP irigasi. Nah, KP irigasi ini nanti akan saya share linknya. Anda juga bisa download sebetulnya secara gratis gitu. Tapi akan saya share KP irigasi. Nah, kita bicara sawah, bicara pengairan, berarti bicara sawah dan bicara irigasi. Nah, ini terminologinya banyak ya. Saya ambil dari peraturan menteri terkait dengan irigasi gitu ya, bahwa sumber air untuk irigasi adalah suatu tempat atau wadah air alami atau buatan bisa gitu. Baik di atas ataupun di bawah permukaan tanah, itu bisa dijadikan sumber air irigasi. Sedangkan irigasi sendiri adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian. Sekali lagi, untuk menunjang pertanian. Ya, sistemnya bisa irigasi permukaan. Jadi airnya yang dimanfaatkan adalah air permukaan, yang ada di permukaan tanah, misalkan sungai, danau, waduk, itu adalah air permukaan. Irigasi rawa, misalkan irigasi rawa meliputi irigasi yang ada di daerah yang lowland. Lowland itu artinya selalu basah gitu, karena terpengaruh oleh pasang surut sungai. Nah, berlakunya beda dengan irigasi permukaan. Irigasi air bawah tanah, kemudian irigasi pompa, sprinkler, dan irigasi tambak untuk pengairan yang mensuplai kebutuhan ikan dan udang gitu. Itu namanya tambak. Nah, jadi kalau di Indonesia itu ada 1, 2, 3, 4 jenis irigasi. Nah, sistem irigasi itu meliputi prasarana irigasinya apa? Ada airnya, ada manajemennya, dan ada kelembagaan yang mengelolanya.
dan termasuk adalah ada orangnya yang mengelolanya. Ada orang yang mengelola, ada yang memanajemen, ada orang yang menanam sawah, ada orang yang mengatur air dan sebagainya. Nah, sedangkan daerah irigasi itu adalah kesatuan lahan yang mendapatkan air dari satu jaringan irigasi. Jadi kalau ada nama daerah irigasi itu adalah nama daerah yang diairi oleh satu sumber, ya biasanya bendungnya satu gitu. Jadi ngambil air dari suatu sungai, kemudian disuplai melalui saluran-saluran, yaitu dari saluran yang paling besar sampai saluran yang paling kecil, itu adalah satu kesatuan dinamakan daerah irigasi. Nah, sedangkan jaringan irigasi itu adalah saluran, ya, saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya, yang merupakan kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Nah, poin penting lagi adalah pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi. Jadi sebetulnya kuliah Anda itu adalah terkait dengan merencanakan, ya, sistem irigasinya. Jadi ada prasarananya, ya. Kalau manajemennya tidak sampai ke sana, kelembagaan juga tidak. Jadi kuliah Anda tuh hanya sampai dengan meliputi prasarana irigasi, di mana ada bangunannya, ya, ada salurannya. Ini juga banyak terminologi, silahkan Anda baca sendiri. Nah, sejarah irigasi Indonesia itu dapat dibagi menjadi 3 masa, ya. Masa sebelum dan selama penjajahan pemerintah Belanda, kemudian masa zaman pendudukan Jepang, dan masa zaman ketika sudah merdeka, yaitu pemerintahan Republik Indonesia. Jadi kalau latar belakang gitu, ya, ini bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan produksi pertanian, jadi kita harus ada usaha-usaha agar areal pertanian dapat terjamin ketersediaan airnya selama masa tanam. Jadi kita harus ada usaha nih untuk menjamin petani itu nanam, tapi airnya ada, gitu. Ada sungai nih, ya. Tapi bagaimana cara untuk mengambil air dari sungai supaya bisa mensuplai ke sawah, gitu. Dan dijamin, kita harus bisa menjamin kalau air di sungai itu selalu ada. Dalam kondisi hujan, dalam kondisi kering, air itu selalu ada untuk mensuplai kebutuhan air irigasi, ya. Maka karena kita harus mengandalkan air itu dan menjamin ketersediaannya, maka kita butuh infrastruktur, yaitu sistem pengairannya atau jaringan irigasi dan infrastruktur irigasi. Kenapa? Karena irigasi itu merupakan keperluan dasar bagi pertanian rakyat, gitu, ya. Sebetulnya kalau kita lihat, kita tuh sebagai negara yang agraris, gitu, ya, dimana kita juga bisa secara mandiri itu terkait dengan ketahanan pangan. Ya tidak usah ekspor sebetulnya, ya. Kita harusnya malah bisa import, gitu, untuk dari segi beras, gitu, ya. Nah, pada tingkat yang paling sederhana, irigasi itu hanya terdiri dari bangunan sederhana di sungai untuk membelokkan aliran air langsung ke areal pertanian. Jadi namanya flooding system. Jadi airnya ditinggikan, gitu, ya, oleh petani-petani yang dulu, gitu. Kemudian dibelokkan ke sawah, gitu. Secara sederhana seperti itu sebetulnya. Tetapi kalau kita tetap berpegang teguh pada kondisi yang sederhana tadi, gitu, ya, saya yakin ketersediaan airnya tidak akan terjamin, gitu, ya, karena infrastrukturnya kurang memadai. Nah, ini zaman-zaman baheula seperti ini, ya. Nah, memasuki abad 19, pemerintah penjajah itu mulai membangun irigasi yang sifatnya skala besar. Nah, secara teknis terjadi pengembangan jaringan irigasi, mulai dilengkapi dengan adanya bangunan kontrol. Bangunan kontrol itu seperti pintu, gitu, ya. Kapan mau dibuka, kapan mau ditutup. Misalkan sawah itu butuh irigasi, ya dibuka pintunya. Kalau tidak butuh irigasi, ya pintunya tutup, gitu. Jadi air itu akan selalu istilahnya efektif, gitu, ya. Jadi kalau dibuka, kalau tidak dibutuhkan ya nggak usah, gitu, mubazir, gitu. Jadi ada pengaturan di situ. Terus ada bangunan ukur debit, gitu.
Nah, pada masa revolusi kemerdekaan, terutama masa penjajahan Jepang, pembangunan dan pemeliharaan irigasi itu tidak banyak dilakukan karena memang concernnya itu adalah terkait dengan mempertahankan kemerdekaan. Ya, sehingga kondisi fisik jaringan irigasi hasil dari penjajahan Belanda itu semakin rusak. Banyak sekali ya contoh-contoh bangunan irigasi yang zaman Belanda itu sekarang masih relatif ada dan berfungsi gitu. Ada juga beberapa yang sudah rusak, yang perlu perbaikan. Nah, pada pemerintahan Orde Baru, Soeharto gitu ya, jadi mulai direhabilitasi lagi, kemudian diperbaiki lagi gitu, sehingga Repelita ya, rencana pembangunannya Soeharto itu menyebutkan bahwa kita harus swasembada pangan. Jadi swasembada pangan tuh kita tidak lagi import kebutuhan pangan dari luar gitu. Nah, kalau kita lihat dari sejarah tadi, pengelolaan irigasi berkelanjutan ini ditentukan oleh 3 faktor ya. Yang pertama adalah keandalan air itu harus ada. Keandalan prasarana irigasi juga harus terjaga gitu ya. Artinya ada istilah OP, di mana OP itu adalah operasi dan pemeliharaan. Jadi kita harus kalau sudah ada infrastrukturnya prasarana irigasi, kita harus melakukan operasi dan pemeliharaan secara rutin gitu. Kemudian kalau ada kerusakan, kita rehabilitasi. Jadi prasarana irigasinya akan selalu handal gitu. Airnya ada, prasarananya handal, petani juga senang gitu. Kalau petani senang, imbas ke kita adalah pangan kita terjaga gitu ya. Beras kita juga akan murah. Terus meningkatnya pendapatan petani, itu yang paling penting ya. Jadi kalau kita buat suatu sistem jaringan irigasi, itu yang akan meningkat itu adalah kesejahteraan petani, rakyat ya, yang disasarannya itu adalah benefitnya itu adalah rakyat. Jangan salah ya, petani itu kalau sudah berjalan dengan sesuai rencana itu ya, penghasilannya per tahun itu bisa melebihi karyawan, misalkan direktur lah gitu. Direktur suatu perusahaan itu bisa lebih dari itu ya, jangan salah itu. Nah, fungsi irigasi adalah, fungsi utamanya adalah memenuhi kebutuhan air tanam. Jadi air tanam itu harus dipenuhi oleh irigasi kita. Fungsi spesifiknya adalah mengambil air dari sumber, diverting ya. Diverting itu mengalihkan air dari sungai ke saluran, namanya diverting. Dan mengambil air, membawa atau mengalirkan air dari sumber ke lahan pertanian, conveying, jadi mengalirkan air gitu ya ke lahan pertanian, dan mendistribusikan air kepada tanaman, distributing. Yang 4 adalah mengatur dan mengukur aliran air, regulating dan measuring. Kenapa dibutuhkan pengatur dan kenapa dibutuhkan pengukur? Karena keterbatasan air yang ada di sungai ya, karena air yang akan kita ambil, kalau misalkan kita tidak butuh tapi kita ambil, itu memberikan dampak ke hilirnya, ke daerah hilirnya. Nah, kalau di hilirnya ada irigasi lagi, kan sayang gitu ya. Jadi harus ada regulatif. Itu di sistem yang makronya ya, di sistem yang sungainya. Tapi kalau di sistem irigasi per petak-petaknya, misalkan sawah ini sudah panen nih, tapi tidak ada alat pengatur, jadi dibuka terus kan mubazir airnya. Sedangkan air itu relatif terbatas gitu. Nah, sehingga perlu pengaturan. Dan berapa yang mengalir itu kita harus ukur. Berapa debit yang akan dialirkan ke sawah itu kita harus ukur. Namanya bangunan pengukur. Kita akan belajar itu. Bagaimana membuka pintu dan bagaimana mengukur aliran, itu akan kita bahas itu di bagian akhir perkuliahan nanti. Nah, cara pemberian irigasi itu ada 4, seperti yang tadi di Kementerian PU juga ada. Irigasi gravitasi, jadi memberikan airnya secara gravitasi, jadi dari elevasi paling tinggi menuju elevasi paling rendah gitu, jadi mengandalkan gravitasi. Kalau irigasi bawah tanah itu mengandalkan air dari air yang ada dalam tanah ya, bukan air permukaan. Irigasi siraman, sprinkler menggunakan pompa kemudian disiram menggunakan kincir gitu ya, nanti akan saya sampaikan. Irigasi tetesan, trickler irigasi. Ada 4 cara pemberian air irigasi. Nah, untuk irigasi gravitasi itu ada irigasi genangan liar, ada irigasi genangan dari saluran, dan ada irigasi alur dan gelombang.
Nah, kemudian saya rujuk lagi pada irigasi genangan liar. Itu ada irigasi tanah lebak, irigasi banjir, irigasi pasang surut, yang tadi saya bilang rawa gitu ya, rawa atau tambak, dan irigasi genangan dari saluran atau controlled flooding. Nah, ini yang sebetulnya akan kita bahas ya. Kita bahas irigasi genangan dari saluran secara gravitasi. Ini juga terbagi menjadi irigasi genangan, petak lajur, dan irigasi kotak atau basin irrigation. Apa itu nanti saya akan jelaskan. Nah, ini adalah metode irigasi yang ada. Permukaan, bawah tanah, semprotan. Kalau permukaan itu banyak sekali metodenya. Ada yang mengenang, sawah tuh termasuk yang mengenang ya. Ada furrow method dan ada contour farming. Nah, yang mengenang itu ada yang wild flooding, kayak tadi rawa gitu ya, terus tambak gitu ya. Kemudian ada controlled flooding. Nah, ini yang controlled flooding ini yang akan kita bahas. Ada yang free flooding, border strip, dan basin flooding. Kemudian ini ada yang sifatnya juga control lateral, checks or leaves, jadi pakai tanggul gitu ya. Dan ada zigzag method. Mana yang akan kita bahas? Salah satu dari ini ya. Yaitu sifatnya yang menggenang, kemudian control flooding, dan sifatnya basin flooding. Jadi ini akan kita bahas lebih detail. Ini contoh yang control flooding gitu ya. Ini yang free flooding, artinya bebas, airnya terserah secara gravitasi dia akan mengalir kemana, tidak ada pengaturan. Yang berdasarkan kontur, jadi konturnya agak lateral gitu ya. Ini sumber airnya, kemudian ini konturnya ini dialirkan berdasarkan kontur. Kemudian ada check flooding, ada kolam genangan, basin flooding. Jadi si airnya itu digenangi gitu ya dalam satu saluran. Ini untuk palawija sebetulnya, jagung dan sebagainya. Kemudian ini yang border strip, ada yang tipe A dan tipe B. Tipe A dan tipe B itu bedanya sebetulnya di pemasukan saja gitu ya. Itu dilengkapi dengan tanggul pemisah gitu. Dan ada yang zigzag method, jadi pemberian airnya zigzag, satu ke sini, ini zigzag gitu. Sawah tradisional kita yang mana sebetulnya? Kalau kita lihat dari sistem ini adalah yang pakai border strip. Di sana kan kalau di kita ada galengan sawah kan. Nah, galengan sawah itu adalah border strip. Ini salah satu contoh furrow method gitu ya. Furrow method itu kalau Anda lihat di sini ya, kan tadi kita bahas yang mengenang ya, control flooding. Kita bicara yang furrow method. Furrow method itu adalah suatu mode pemberian dengan cara menekan air ke dalam tanah. Jadi airnya ditekan ke dalam tanah. Tapi ini hanya untuk jagung, tembakau, dan sebagainya. Nah, pada umumnya irigasi lain hampir semua lahan dibasahi dengan air. Jadi semuanya terendam, tapi ini boros sekali ya. Jadi kalau ini digunakan, ini akan sangat membutuhkan air yang banyak. Kemudian di dalam metode ini hanya 20% saja air yang direndam. Jadi evaporasi yang hilang sangat banyak. Ya, jadi kalau kita bicara genangan air, kan ada matahari tuh, ada radiasi matahari yang menyebabkan air akan hilang. Nah, itu juga kita harus perhatikan. Ini metode furrow tidak akan saya bahas secara detail ya. Ini contoh metode furrow seperti ini. Terus ada irigasi di atas permukaan atau semprotan. Metode ini adalah pemberian air melalui atas permukaan tanah melalui semburan air atau semprotan. Sebetulnya tahun 1900 sudah dikembangkan. Nah, metode ini dilengkapi dengan pipa utama, kemudian pipa distribusi. Kadang-kadang pipa ini dapat dipindahkan sesuai dengan keperluan. Pipanya bisa dipindahkan nih sesuai dengan posisi, misalkan kurang pipanya pindahkan gitu. Nah, ini perlu pompa sebetulnya untuk memberikan tekanan. Kalau kita bicara semprot air, berarti kan airnya muncrat gitu ya. Kita butuh tekanan di sana. Nah, ini adalah skematisasi dari pemberian air irigasi secara menggunakan semprotan. Ini sungai ini, saluran terbuka, nggak mungkin dari sungai gitu ya. Kemudian ini dipompa ini saluran primernya. Kemudian ini saluran sekunder, dan ini disemprot melalui sprinkler. Nah, ini disemprot. Dan yang ini adalah jalur-jalur pohon atau tumbuhan yang kita akan irigasi. Nah, ini sistem irigasi
semprotan. Nah, kalau kita lihat contohnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari irigasi sprinkler gitu. Di sungai di bawah dipompa mengalir pipa, baru di sprinkler. Nah, ini memang cocoknya di daerah yang bukit, jadi sumber airnya di bawah. Kalau gravitasi tidak bisa, jadi menggunakan pompa kemudian disemprot. Terus ada subsurface irrigation, merupakan sistem irigasi melalui bawah permukaan yang berairnya langsung ke akar tanaman. Kondisi ini baik gitu ya, untuk metode misalkan, tapi dengan syarat tanah tak tembus air dengan kedalaman antara 2 sampai 3 meter. Jadi ada tanah yang sifatnya kedap. Jadi kalau tanahnya poros ya percuma ya, tidak akan ada airnya, malah hilang airnya. Pada zona perakaran terdapat tanah lempung atau juga terdapat lempung pasiran. Jadi diharapkan ada tanah lempung atau lempung pasiran. Topografi lahannya sama, kemiringan sedang dan kualitas air itu harusnya irigasi yang baik gitu ya. Jadi kualitas air jangan sampai dia mengandung besi, mengandung BOD, mengandung COD, mengandung deterjen gitu ya, mengandung sisa-sisa dari limbah rumah tangga. Itu jangan sampai terjadi seperti itu, karena tidak akan malah akan mengakibatkan tanamannya mati gitu. Nah, subsurface contoh ini nih. Nah, ini harus kedap ya, ini harus kedap air, dan ini digenangi, kemudian ini akan lama-lama akan meresap ke dalam zona akarnya gitu, dan ini akan tumbuh. Ini juga sama, ini airnya kan di sini, dia akan meresap ke sini ya. Jadi di dalam tanah ini ada lubang-lubang kecil gitu ya, sehingga air bisa merembas dan masuk ke dalam zona akar. Ada sebutkan metode berujulan dan metode Reynoso. Kalau berujulan seperti ini nih, jadi ini adalah muka airnya, ini muka air, ini air akan masuk ke dalam zona akar. Tidak akan dibahas secara detail. Contour farming, nah kalau ini sebutnya dengan sengkedan ya, kalau di kita namanya sengkedan. Jadi memanfaatkan kontur tebing gitu ya, kemudian ditanam. Nah, ini memang contour farming. Jadi irigasinya airnya dari atas sampai ke bawah, dia akan misalkan ini kita isi untuk yang paling atas, kemudian buka, nanti isi yang di bawahnya, buka lagi isi yang di atas, dan seterusnya. Nah, itu adalah contour farming. Contour farming yang paling bagus di kita itu adalah di Subak, di irigasi yang ada di Bali. Nah, ini contoh contour farming seperti ini. Contour farming ya. Cuma airnya adalah harus bukan dari sungai ini, tapi air dari yang di atasnya. Berat soalnya kalau dari sungai ini. Nah, ini contour farming yang ada di Bali itu ya. Betapa indahnya desa di kita gitu. Budaya Subak itu, irigasi Subak adalah bagus ini. Sebuah perkumpulan petani pengelola air irigasi dalam suatu hamparan sawah tertentu dengan batas-batas alamiah. Di sana harus ada sebuah pura minimal, dan harus ada sumber air, dan dia itu otonom, tidak di bawah supervisi atau instruksi dari kepala desa atau adat. Enggak, dia otonom mengelola sawahnya, sama dengan otonomi desa adat gitu. Ini contoh saluran irigasi. Ini bangunan. Tidak ada Subak tanpa air. Nah, oleh karena itu air menjadi faktor yang sangat menentukan bagi sistem Subak. Di sisi lain, sumber daya air dengan adanya. Nah, ini adalah contoh contour farming yang ada di kita, namanya ini di Bali ya, namanya irigasi Subak. Seperti ini contohnya. Intervensi pihak luar, kepentingan. Nah, ini kalau dari segi keseluruhan akan seperti ini.
airnya dari atas, kemudian ini mengairi sawah-sawah yang ada di bawahnya. Luar, di mana Bali menjadi tujuan wisata, banyak investor yang datang. Mereka ingin sekali memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Terkadang pemerintah mungkin kurang Oke, saya lanjut. Nah, ini adalah suplai air irigasi yang secara gravitasi. Tadi kita bicara contour farming, kalau ini yang irigasi yang di hamparan gitu ya. Jadi kalau kita lihat skemanya, jadi ini ada sungai nih, kemudian ini ada sungai, ada bangunan utama, bendung. Ini airnya dari atas ya, dari atas. Ini ada bendung, kemudian dipasang suatu bangunan yang disebut dengan mercu. Mercu itu berfungsi untuk meninggikan elevasi muka air. Jadi kalau ketika air hujan pun tidak ada, ya, artinya ketika musim kemarau pun itu air akan tinggi ya, karena akan ada bangunan yang melintang sungai, kemudian si elevasi mukanya akan lama-lama akan tinggi, dan itu dimanfaatkan untuk mengairi area yang ada di bawahnya, Ini elevasi sungainya di atas ya. Jadi elevasi bendungnya itu posisinya di atas dari sawah-sawah yang ada. Karena tujuannya kan irigasi secara gravitasi. Jadi kita harus menaikkan elevasi muka air, dan sawah-sawah yang di bawahnya itu harus berada di bawah dari elevasi yang direncanakan di bendungnya gitu. Nah, ini ada saluran primer namanya. Satu, ini saluran primer. Jadi saluran primer saluran yang paling besar, dan kemudian dari primer dibagi menjadi sekunder. Salurannya lebih kecil daripada saluran primer. Dan baru dari sekunder itu dimasukkan ke saluran tersier dan akhirnya ke sawah. Nah, ini contoh bendung seperti ini. Dari sungai kita ambil gitu ya. Kemudian didistribusikan. Nah, di sini ada bangunan bagi. Jadi di sini ada bangunan bagi untuk membagi ke sawah-sawah yang di hilirnya dan ke sawah yang ada di daerah. Kalau ini masih saluran, ini di sawah-sawah yang ada di sekitar sini. Nah, pembagian petak-petak ya sawah itu juga ada kaidah tersendiri, ada kriterianya yang harus kita perhatikan gitu. Jadi ini adalah contoh irigasi yang disederhanakan seperti ini. Nanti kita akan belajar bagaimana menempatkan bangunan-bangunan seperti ini, mendesain berapa kebutuhan dimensi saluran primernya, saluran sekundernya, dan bangunan apa saja yang ada di sepanjang saluran primer atau saluran sekunder. Contoh, misalkan dia melewati jalan, berarti kita harus buat jembatan. Misalkan dia berada di daerah yang tebingnya sangat longsor misalkan, kita harus buat perkuatan. Nah, itu adalah bangunan-bangunan pelengkap yang diperlukan. Kalau dia melintasi sungai, apakah mau mau dialirkan di bawah sungai atau di atas sungai gitu. Namanya bangunan sipon atau bangunan talang. Nah, itu juga ada beberapa bangunan pelengkap untuk supaya si suplai air itu bisa sampai ke sawah. Terus ada juga disebut dengan jaringan rawa pasang surut. Nah, kalau jaringan rawa pasang surut itu mengandalkan, sawah ini itu mengandalkan fluktuasi muka air dari sungai ini. Karena sungai ini itu akan selalu ada airnya, karena ini adanya di dekat muara gitu. Nah, saluran-saluran primer yang ada mengandalkan fluktuasi muka air pasang surutnya sesuai dengan kondisi laut gitu ya. Ini kan dekat dengan laut sebetulnya. Makanya di sini banyak sekali asam. Nah, suplai air itu tergantung dari fluktuasi muka air di sumber air sungai. Nah, saluran berfungsi sebagai tampungan ketika musim hujan, dan saluran berfungsi sebagai drainase untuk pencucian lahan dari kandungan asam. Jadi kalau kondisi sungainya itu surut, air yang ada di sawah itu dibuang ke sungai. Ya, karena kalau ini musim kemarau, ini asam sekali gitu. Kandungan asamnya sangat tinggi, jadi dibuang. Kemudian namanya pencucian gitu ya, pencucian lahan gitu, dibuang. Nah, di rawa pasang surut itu terbagi menjadi disebut dengan topografi lahan gitu, atau disebut dengan hidrotopografi lahan.
Nah, hidrotopografi ini disesuaikan atau menyesuaikan dengan kondisi pasang surut dari suatu laut. Jadi kalau dia pasangnya tinggi saat musim hujan dan pasang tinggi saat musim kemarau, itu menjadi acuan. Ada yang disebut dengan kategori A, di mana kalau dia berada pada kategori A, jadi lahannya ada di sini nih. Lahannya tuh ada di sini. Dia akan terluapi terus. Dia akan sisi lahan itu akan selalu basah gitu kan, tidak bisa kering. Dan namanya adalah lahan yang selalu terluapi 4 sampai dengan 5 kali dalam 1 tahun gitu. Terus ada disebut dengan kategori B. Kategori B itu agak sedikit naik ke atas gitu ya. Terus kategori C dan kategori D. Dan kategori D ini tidak pernah terluapi oleh pasang. Ini kering ya. Mana yang baik untuk pertanian itu biasanya di kategori B gitu ya. Nah, ini contoh suatu daerah di sini nih. Ini daerah, saya lupa ini daerah apa nih. Oh, daerah Sungai Kinjil di daerah Kalimantan. Saya terlibat untuk desainnya di sini. Nah, ini kalau kita lihat kategorinya, ini adalah laut gitu ya. Dan ini adalah sungainya, dan ini sungainya yang akan dimanfaatkan untuk mengairi irigasi. Fluktuasi muka air di sungai ini kalau terjadi pasang surut, berarti yang warna A ini adalah warna yang selalu akan terluapi. Ya, selalu akan basah ini. Dan B itu yang warna kuning banyak sekali. Nah, yang baik itu antara B ya. Yang baik itu adalah B dan C sebetulnya yang agak relatif baik. Yang D ini adalah yang tidak bisa terairi. Jadi ini misalkan pemukiman nanti berada di sini nih. Pemukiman, kemudian kebun, ini akan berada di zona D. Ini adalah sangat penting dalam desain irigasi rawa gitu. Nah, sehingga dari kondisi itu kita bisa membuat sistem tata airnya. Ini ada yang saluran primernya ini, gitu ya. Ini saluran primer, ini saluran pembuang, kolektor gitu. Ini saluran primer dan saluran sekundernya. Jadi kita bisa bagi-bagi menjadi beberapa saluran. Nah, ini untuk mengairinya itu mengandalkan pasang surut air laut. Terus kemudian harus dimodel hidrolikan gitu. Karena terkait dengan pasang surut, berarti alirannya adalah aliran unsteady, tidak steady gitu ya. Jadi unsteady, jadi karena ada pengaruh pasang surut laut. Nah, ini contoh desain salurannya seperti ini. Ini sungainya, ini desain salurannya, supply gitu ya, primer, dan ini juga primer. Ini contoh saja. Nah, kaitannya dengan sistem pengairan, kalau bagaimana cara mendesainnya, itu ada tahapannya ya. Tahapan proyek sistem pengairan itu adalah sebetulnya survei. Kita harus melakukan survei, kita harus melakukan investigasi, baru dari hasil survei dan investigasi kita baru bisa melakukan desain. Kemudian ada lagi land acquisition, pembebasan lahan. Kalau misalkan sawah kita gitu ya, saluran untuk mengairi sawah kita tuh itu makan lahan orang ya, kita harus bebaskan itu. Namanya pembebasan lahan gitu, land acquisition. Kemudian ada lagi pembangunan. Setelah desain dan lahannya itu sudah aman dan sudah bebas gitu. Jadi kalau kita bangun tidak ada konflik lahan di sana, baru kita bisa membangun sifatnya konstruksi gitu. Kita akan membangun fisiknya gitu ya. Jadi kontraktor masuk ke sini. Baru setelah terkonstruksi kita harus mengoperasikannya seperti apa. Jadi bagaimana cara mengoperasikan irigasinya, bukaan pintunya seperti apa gitu. Kapan dibuka, kapan tanam, itu adalah operasinya. Infrastruktur yang sudah ada, kita harus juga pelihara, kita harus maintenance gitu ya. Jadi ada operation dan maintenance, kita harus pelihara itu jaringannya. Jangan sampai kalau ada yang rusak, perbaiki. Kalau misalkan ada yang rusak, ada yang rusak berat, rusak ringan, itu kita harus perbaiki secepatnya supaya kehandalan dari infrastrukturnya itu terjaga. Nah, tahapannya untuk SID sendiri itu ada tahapan. Ada tahapan studi dan identifikasi dulu. Studi awal, studi identifikasi, pengenalan, dan studi kelayakan. Misalkan ada satu desa bilang, ini Pak ada potensi sawah dan ada sumber air di atasnya. Tolong kami dibangun irigasi.
Pertama adalah studi awal dulu, orang datang ke sana gitu ya. Misalkan orang-orang dinas atau Anda misalkan datang, oh iya ini ada sungai di sini nih. Kemudian dilihat dari peta topografinya, sungai itu bisa mengairi secara gravitasi ke sawah nih, bagus. Terus Anda hitung sedikit debit andalannya di sungai, ketersediaan airnya. Wah, ini besar nih, kurang lebih bisa untuk mengairi kebutuhan air di sawahnya. Ya udah, studi awal. Baru identifikasi dia lakukan penyelidikan lebih advance lagi gitu. Anda cek misalkan dari segi tanahnya subur atau tidak, cocok nggak buat sawah gitu ya. Kalau airnya kan sudah. Kemudian misalkan untuk orangnya ada nggak untuk bertani. Misalkan kita sudah buat infrastruktur irigasinya, ternyata orangnya nggak ada untuk bertani, jadi tidak efektif juga gitu. Terus ada studi pengenalan. Jadi dari hasil awal dan identifikasi, kemudian ada studi pengenalan yang lebih advance lagi. Baru terakhir adalah studi kelayakan. Baru ada analisis nih dari segi teknisnya. Ini kalau saya buat irigasi sekian ribu hektar, debit andalannya ada ternyata gitu. Terus dari segi petani ternyata ada gitu. Terus kalau kita bangun itu menghasilkan biaya misalkan 500 M misalkan ya, atau taruhlah 34 M misalkan. Terus dibandingkan dengan jadi itu adalah cost ya. Jadi biaya untuk konstruksinya sekitar 30 M. Terus Anda bandingkan dengan manfaat kalau misalkan dibangun irigasi itu berapa nilai yang akan didapatkan oleh petani, berapa M juga. Nah, bandingkan antara cost dengan benefit, yang namanya benefit cost ratio. Nah, itu adalah studi kelayakan. Jadi dari segi kelayakan ekonomi Anda bisa mendapatkan nilainya. Dari segi kelayakan teknis itu artinya debitnya ada gitu ya, airnya ada, sawahnya ada, kelembagaannya ada, orangnya juga ada. Itu berarti dari segi teknis oke gitu. Terus dari segi lingkungan, kalau kita bangun tidak akan mengganggu lingkungan, ya betul itu studi kelayakan. Kalau sudah oke kelayakannya, baru kita masuk ke tahap selanjutnya, adalah tahap perencanaan. Ada perencanaan pendahuluan dulu misalkan. Perencanaan tahap 1 dan perencanaan tahap 2 atau perencanaan detail akhir. Baru habis ini masuk ke pembebasan lahan, konstruksi dan operasi dan pemeliharaan. Nah, kita di sistem pengairan itu ada pada proses perencanaan akhir ya. Kita anggap semuanya sudah teridentifikasi, semua sudah layak, baru kita masuk ke perencanaannya. Bagaimana cara merencanakan sistem pengairannya. Nah, ini adalah arus proses survei, investigasi, dan desain suatu jaringan irigasi. Jadi yang harus kita bahas adalah, yang harus kita kumpulkan datanya adalah topografi, tanah pertanian, hidrologi, mekanika tanah, dan sosial ekonomi. Nah, untuk topografi sendiri itu adalah terkait dengan peta rupa bumi lahan. Jadi kontur, jalan, pemukiman, kebun, dan sebagainya itu adalah peta rupa bumi. Ini bisa Anda dapatkan di Badan Informasi dan Geospasial. Tapi itu dalam skala yang kecil. Skala 1:25.000. Nah, sedangkan untuk irigasi itu minimum itu adalah skala 1:5.000 gitu. Jadi harus dilakukan pengukuran langsung. Tidak bisa mengandalkan peta yang ada, tapi harus berdasarkan hasil pengukuran. Nah, ini terkait dengan penggunaan lahan, luas, batas wilayah, dan lain-lain. Terus tanah pertanian, ini adalah potensi tanahnya subur atau tidak, sesuai untuk sawah atau tidak. Ya. Ini ada tanah tapi tidak sesuai untuk sawah, tapi sesuai untuk kebun. Bisa saja ya, karena unsur haranya berbeda. Memang ini di luar dari lingkupnya sipil ya. Ini adalah lingkupnya orang tanah pertanian. Hidrologi, nah ini sipilnya. Potensi airnya ada nggak? Bisa kita hitung debit andalan dan debit banjirnya. Dan juga adalah kebutuhan airnya. Ya, itu adalah di hidrologi. Mekanika tanah terkait dengan daya dukung tanahnya. Ini sipil juga. Kalau kita bangun bangunan di sana, kita bikin saluran di sana, apakah stabilitasnya aman? Apakah daya dukungnya mendukung? Kalau tidak, bagaimana? Ada rekayasa dari segi aspek geologi teknik. Nah, itu adalah mekanika tanah. Kemudian sosial ekonomi terkait dengan kondisi soseknya di sana, sosialnya seperti apa, budayanya seperti apa. Kemudian daya dukung masyarakatnya terhadap irigasi ada atau tidak. Yang paling penting adalah ada nggak orang yang akan menanam kalau kita bangun gitu.
Kalau kita bangun irigasinya, ada nggak orang yang bisa menanamnya? Nah, itu adalah dari segi aspek sosial ekonomi. Nah, yang baru pengumpulan data, identifikasi data, dan di sini ada analisisnya. Nah, dari analisis ini kita akan masuk ke sistem planningnya. Nah, ini adalah yang disebut dengan sistem perencanaan pengairan gitu. Rencana petak sawah seperti apa, rencana layout jaringannya seperti apa. Nah, ini harus didiskusikan dengan masyarakat dan pemerintah daerah. Kalau setuju, baru lanjut. Kalau tidak, diulang lagi rencana petak dan sebagainya. Nah, yang akan setelah kalau semua setuju, baru kita akan hitung kebutuhan air irigasi seperti apa. Pola tanamnya bagaimana? Pola tanam itu artinya nanti Anda akan belajar ini. Kapan mulai tanam padi? Kapan panen? Setahun berapa kali mulai tanam? Berapa kali panen? Nah, itu adalah pola tanam. Terus menghitung tinggi energi di saluran. Menghitung elevasi bangunan air. Menghitung elevasi intik di bendung. Ya. Kemudian analisis model matematika di bendung. Artinya Anda harus, kalau kita membuat irigasi dan kita membendung suatu sungai, itu dampak banjirnya ada loh. Nah, kita harus cek itu. Analisis hidrolika bendung. Dan baru setelah tahap sistem planning gitu ya, baru diuji modelnya. Kemudian desain salurannya, desain saluran pembuang, desain saluran bangunan utama dan seterusnya. Baru operasi dan pemeliharaan. Ini langkah paling akhir. Nah, ini adalah kemudian dikaji lagi terkait dengan kelayakan ekonominya. Masih masuk nggak gitu? Kan ini sudah detail ya. Di studi kelayakan sudah ada sebetulnya, tapi di detail desainnya, di perencanaan yang lebih detail kita harus cek lagi analisis kelayakannya. Nah, itu adalah tahapan dari irigasi yang gravitasi. Kalau ini adalah irigasi yang rawa gitu ya. Kalau rawa ini relatif sama, topografi, hidrometri, mekanika tanah relatif sama. Cuman di sini ada yang adalah mengandalkan adanya drainase modul. Kemudian ada juga yang disebut dengan fluktuasi muka air, pasang surut, hambatan pasang banjir, tingkat keasaman, itu dianalisis. Tapi tidak akan saya bahas di sini. Ini kalau di ITB ini adalah satu semester ya. Satu semester khusus untuk rawa gitu. Nah, kalau di Unjani malah masuk dalam satu sistem satu objek, satu bahasan, satu subbahasan di sistem pengairan gitu. Ini juga yang saya sempat rancu waktu udah masuk ke Unjani, loh kok rawa ada di dalam irigasi di pengairan gitu. Harusnya kan beda gitu. Ini konteksnya beda. Kalau pengairan yang sistem pengairan ini adalah gravitasi, kalau ini kan pasang surut, jadi harusnya berbeda. Karena analisisnya berbeda ya. Termasuk peta hidrotopografi, peta drainabilitas, satuan lahan dan kesesuaian lahan ini sangat penting dalam penyusunan layout. Tidak bisa kita hanya mengandalkan data topografi gitu. Dan ini memang ini tidak akan saya bahas secara detail di kelas saya ya. Jadi hanya sebagai pengetahuan saja. Nah, inilah contoh video proses bertani di Indonesia yang merupakan sasaran utama keberhasilan perencanaan sistem pengairan itu adalah padi sawah gitu ya. Silakan Anda nanti di rumah dibuka kondisinya. Oke, akan tetapi lebih merupakan metode berkat memperhatikan kesesuaian tinggi dan atau puluh silakan ya Anda buka di rumah. Nah, ini proses mulai tanam. Bisa proses mulai tanam ini membutuhkan air. Jadi kalau kita mau membajak sawah, petani itu butuh air. Butuh airnya sangat besar. Nah, ini yang kan harus kita suplai ya. Anda harus mensuplai kebutuhan air yang ada di sawah-sawah ini. Karena membajak sawah butuh air ya. Nah, ini genangan air ini itu Anda harus hitung berapa jumlahnya. Di gor tinggi tumbuh Kemudian lebih cepat ketika musim tumbuh padi, berapa kebutuhan airnya? Ini mungkin saat padi sudah tumbuh. Nah, ini pada saat padi baru mulai mau ditanam nih. Jadi ini ada sistem gilir sebetulnya. Tegar dan kini. Nah, ini nih. Jadi kalau sawah tuh padi itu butuh air yang digenangi. Nah, pengenangan sawahnya berapa nilainya? Itu yang Anda hitung ya. Nanti kita akan belajar menghitung ini. Nah, terus ini yang dibandingkan dengan bila menggunakan bibit lebih tua. Nah, ini
Pada ketika daerah panen saja endemis ternyata keong mas masih butuh dianjurkan air yang digenangi menggunakan gitu ya. umur bibit serangga yang lebih cm, Ini 5 proses cm cocok. kali 25 Ketika nanam istilah tandur ya, ketika menanam padi, ini ada air yang digenangi kan di sawah. Nah, jumlah ini yang harus Anda hitung ya. Jadi jumlah air yang di sini, jumlah air yang dibajak, jumlah air yang dipanen itu nilainya berbeda-beda. Nah, itu kita akan pelajari itu. cm atau mudah efek cepat dibanding. Nah, selanjutnya nanti di pertemuan kedua kita akan bahas sistem irigasi yang lebih detail, data hujan, evapo, dan analisis kebutuhan air irigasi. Mungkin itu adalah pengantar kuliah sistem pengairan ya di pertemuan pertama. Saya harap ini menjadi trigger Anda untuk ini saya tertarik nih di keairan gitu ya. Karena mau tidak mau kalau Anda udah terjun ke dunia sipil gitu ya, itu akan terbagi tersekat menjadi beberapa kelompok misalkan yang satu struktur gitu ya, jalan, transportasi, kemudian keairan ya, kemudian ada MK sebetulnya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi salah satu trigger Anda untuk bisa nanti walaupun hanya sebagai pengetahuan umum, walaupun Anda tidak tertarik kepada keairan, tapi Anda mampu memahami sistem pengairan. Kalau Anda pergi ke desa gitu ya, terus lihat sawah terhampar begitu hijaunya, dan Anda lihat ada saluran yang besar, berarti itu adalah saluran irigasi, bukan sungai. Jadi Anda bisa memberikan edukasi pada adik Anda misalkan, atau pada ibu Anda atau bapak Anda. Ini loh irigasi, ini ada saluran primer misalkan, itu sawahnya kebutuhan airnya sekian. Anda bisa bercerita ke teman-teman Anda atau keluarga Anda. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bahan ini menjadi bahan yang bisa menjadi pegangan di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.